konfigurasi board. Sebelum itu, perkenalkan saya Devrison dari kelas 10A. Konfigurasi board adalah representasi dari konfigurasi elektron yang diubah ke dalam bentuk board. Board ini diciptakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Ini merupakan visualisasi konfigurasi board dengan contoh yang kami pilih. Oke, jadi ini hasilnya, dan ini menggunakan rumus 2n kuadrat, di mana rumusnya ini mencari elektron di setiap kulitnya. Oke, jadi ini adalah gambar konfigurasi Al dalam kulit atom. 2 elektron di dalam dan 8 di bagian tengah dan 3 di bagian luar. Halo? Apa? Sekarang giliranku? Tulisan hafal? Oh, oke, bener ya? Baik, perkenalkan semua, nama saya Adrian dari Kumo 4 Kimia. Dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi Aufbau. Nah, sebelum itu, pasti kalian penasaran kan? Apakah itu konfigurasi Aufbau? Nah, konfigurasi Aufbau adalah suatu konfigurasi elektron yang diciptakan oleh Niels Bohr yang menyatakan
bahwa pada situasi tertentu ataupun dasar, elektron akan menempati kulit efek neutron dengan energi yang lebih rendah menuju energi yang lebih tinggi. Nah, prinsip ini itu dikemukakan oleh fisikawan Denmark yaitu Niels Bohr pada 1920. Nah, sekarang saya gambarkan dulu ya. Nah, nih kita pakai ini. Oke. Nah, di sini nih kawan-kawan semua gambarnya. Jadi penyusunan konfigurasi Apple itu kita mulai dari panah yang paling atas. Nah, yang pertama itu kan 1S. Baru kita lanjut ke panah kedua, kita tulis 2S. Nah, lanjut lagi ke panah ketiga, ada 2P3S. Seterusnya 3P4S, 3D 4S, 4P dan 5S. Baru habis itu ada 5S, 5P, bukan 4D, 5P, 6S, baru 4F, 5D, 6P, 7S, baru ada 5F, 6D, 7P, dan 8S. Oke, sekarang setelah bahas konfigurasi yang ini, kita akan masuk ke bakteri selanjutnya, yaitu cara mengingat yang lebih mudah. Nah, kalau saya mengerjakan konfigurasi Apple ini menggunakan sistem nih, yaitu blok-blok seperti yang dijelaskan oleh Bu Sarah, yaitu S, PS, DPS, dan FDPS itu sama-sama semuanya dikali 2 susunannya. Jadi bentar, saya angkat dulu. Nah, kalian lihat itu ya. Nah, susunan konfigurasi Apple-nya itu seperti yang kalian lihat, setiap bilangan yang di atas itu S, PS, dan seterusnya itu ada 2 barisan. Jadi simbolnya saya katakan itulah tuh, ada 1S, 2S, baru PS diulangi sebanyak 2 kali, baru setelah itu DPS lagi diulangi sebanyak 2 kali, baru FDPS yang terakhir itu diulangi juga sebanyak 2 kali. Nah, kuncinya di sini setiap barisan yang dimulai itu angka depannya itu misalnya dimulainya dari DPS. Nah, untuk menentukan gimana bilangan ke depannya itu, kita lihat itu ada barisan keberapa? 1, 2, 3. Berarti untuk barisan DPS ini mulainya dari 3D. Lalu untuk F ini karena ada barisan keempat, berarti mulainya dari 4F. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aturan dan penyimpangan yang terjadi pada konfigurasi Afbal. Nah, untuk aturan pada konfigurasi Afbal ini, kita ambil jumlah elektron per kulit yang saya tadi bilang. Untuk S itu jumlah elektron valensinya itu 2. Jadi kalau misalnya saya tulis itu, dia itu maksimumnya itu misal, nah, jumlah pangkat-pangkat yang di atas nih, dia itu hanya bisanya itu 2, nggak boleh lebih. Lalu untuk D, maksimalnya itu 6. Jadi kalau misalnya kita tulis itu tuh, nah, ini paling maksimalnya 6-nya, nggak boleh lebih dari ini. Lalu untuk D, yaitu maksimalnya itu ada 10. Jadi kalau misalnya kita tulis di konfigurasinya itu misalnya 3D10 ataupun 4D10, ini maksimalnya, tidak boleh kita lebihin. Sama juga untuk F. Nah, F itu nilai maksimalnya itu 14. Jadi yang paling kita tulis maksimalnya itu 4F 14 ataupun 5F 14. Tuh. Nah, itu untuk jumlah elektron maksimal per kulit. Sekarang kita masuk ke penyimpangan yang dapat terjadi. Misal nih, saya sini ambil nilai itu X, misalnya ya, 4S2 dan bertemu dengan 3D4. Nah, mengapa kita harus main yang elektron valensinya 2 dan 4 nih menjadi 1 dan 5 agar mereka stabil. Nah, kalau 2 dan 4 itu kan
dia dari nilai elektron valensi maksimalnya itu hanya 2 yang terpenuhi. Yang 10 ini dia ambigu dengan 4. Nah, 10/4 kan nilainya bukan bilangan bulat tuh. Nah, jadi agar kita bikin bilangan bulat, kita ubah ke 5. Kita pindahkan satu nilai dari elektron valensi yang dari S ini menjadi yang D. Jadi 1 dan 5 agar mereka stabil. Nah, setelah aturan penyimpangan, sekarang kita masuk ke contoh-contoh. Nah, di sini saya pasang 3 contoh nih untuk mengerjakan akbal, yaitu ada 3 Li, 6 C, dan 11 Na. Nah, untuk mengerjakannya ini, kita lihat terdapat berapa nomor atom yang ada di L ini. Nah, kan di sini ada 3. Jadi kita hitung dulu. Nah, berarti penulisannya untuk S. Nah, untuk S itu maksimum elektron valensinya itu adalah 2. Untuk P itu sama dengan 6. Nah, berarti kalau kita tulis sesuai konfigurasi yang tadi kita bahas itu, berarti 3L ini jadi 1 S. Nilai maksimumnya 2, maka kita tulis 2. Nah, kan 2 udah habis nih, sisa 1. Berarti kita tulis lagi 2S dari 3 kurang 2, 1. Nah, itu untuk barisan 3Li. Lalu untuk 6C. 6C kita ulangi barisan yang tadi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi yang saya bahas tadi. Cara mengingatnya, sekarang itu dia tuh masuk ke barisan P. Nah, berarti kita tulis selesai tadi 2P. Ingat, 6 dikurangi 2 tambah 2 sama dengan 6 dikurang 4. Berarti sisa ada 2 elektron valensi. Berarti kita tinggal tulis 2. Nah, itu untuk 6C. Sekarang untuk 11Na. 11Na kita tulis seperti biasa, 1S2, 2S2, 2P. 6 sesuai maksimumnya itu. Nah, lalu di sini kan 2 tambah 2 tambah 6 sama dengan 10, sisa 1. Berarti kita tulis lagi 3S1. Nah, ini semua contoh-contoh yang saya berikan. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lain lagi, yaitu ke konfig singkatan. Nah, untuk konfig singkatan ini saya jelaskan. Nah, misalnya ada bentuk nih dalam kurung atau apa ini, NE, AR, KR. Nah, mungkin kalian ada yang tanya ataupun belum paham apa yang dimaksud dengan 3 ini. Nah, sebagai simpelnya, ini adalah suatu konfigurasi yang digunakan untuk menulis konfigurasi apa yang panjang-panjang tadi itu menjadi lebih singkat. Dia itu elektron valensinya itu habis. Jadi misalnya 1 S2 tuh 2 S2. Nah, elektron valensinya di barisan ini tuh habis. Yang S pertama tadi itu yang S kali 2, P S kali 2. Nah, dia itu elektron valensinya tuh habis. Jadi cara penggunaannya itu simple ya. Misal nih, kita ambil contoh. Ini ya, kita ambil contoh. Kita mau tulis konfigurasinya dari AR. Nah, kita bisa singkatin itu menjadi NE. Kita tulis 3S2, 3P6. Kan kalau misalnya kita tulis manual tuh, kita harus 1S2, 2S2, baru habis itu 2P6. Itu kan panjang tuh. Jadi kita nggak usah tulis kayak gitu. Kita pakai ini aja singkatan. Sama juga dengan contoh lain nih, ZN. Kita pakai tulis AR, berarti kita elektron itu habis di P6. Nah, kita lanjut ke 3D10, 4E2. Nah, lalu untuk AG. Nah, untuk AG ini kita masuk ke penulisan KR. Nah, untuk penulisan KR ini bisa kita lanjut ke 4D10 dan 4E1. Itu sekian dari saya untuk menjelaskan konfigurasi akbal. Saya Adrian dari Kelompok 4. Saya akan umpan ke Elfrins. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfred Coloring dari kelas 10A. Saya dari kelompok 4 berabsen 13 ingin menyampaikan materi mengenai bilangan kuantum. Nah, apa sih itu bilangan kuantum?
Jadi, bilangan kuantum merupakan suatu harga yang menyatakan keadaan orbital suatu atom. Bilangan kuantum ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, ada yang namanya bilangan kuantum utama, di mana dia ini menyatakan kulir atom dan tingkat energinya. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut, di mana dia di sini menyatakan subkulir atom dan bentuk geometri orbital. Yang ketiga, ada yang namanya bilangan kuantum magnetik, di mana dia di sini menyatakan bentuk, posisi, atau orientasi orbital. Yang terakhir, ada yang namanya bilangan kuantum spin, di mana dia ini menyatakan kedudukan elektron dalam suatu orbital. Jadi lambang masing-masingnya itu, yang pertama itu lambangnya ini N, yang kedua itu L, yang ketiga itu M, dan yang terakhir itu S. Nah, sekarang kita akan fokus pada bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama itu sebenarnya carinya dari kulir atom. Nah, kita kan udah tahu nih, kulir atom itu mulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Bisa sampai O, P, Q, dan lainnya. Nah, kita tahu K ini merupakan kulit atom yang pertama. L ini yang kedua, M yang ketiga, N yang keempat, dan seterusnya. Nah, N ini sama cara carinya. Jadi kalau misalkan kulit pertama berarti N-nya 1, L kulit kedua berarti dia itu 2, M kulit ketiga berarti dia juga 3, dan kalau N kulit keempat berarti dia juga 4. Jadi N ini berpatokan pada jumlah kulit atom. Nah, sekarang kita akan masuk pada bilangan kuantum azimut. Harga yang diizinkan pada L ini adalah L harus lebih besar atau sama dengan 0, dan harus lebih kecil atau sama dengan N kurang 1. Nah, jika kita ingat kembali materi konfigurasi Aufbau, ada yang namanya blok S, P, D, dan F. Jadi, cara mengingat L-nya ini gampang. Jika bloknya S, berarti L-nya itu 0. Jika bloknya P, berarti L-nya itu 1. Jika bloknya D, berarti L-nya itu 2. Dan jika bloknya F, itu berarti 3. Berarti kita ini patokannya itu pada blok S, P, D, F-nya. Nah, di sini ada yang namanya bilangan kuantum magnetik atau yang dengan simbolnya M. Di sini saya ada gambarkan tabel yang bersangkutan dengan bilangan kuantum magnetik ini, di mana ada subkulit, yaitu subkulitnya itu ada S, P, D, dan F. Harga M untuk subkulit S ini 0, dan untuk harga M untuk subkulit P ini mulai dari -1 sampai dengan 1. Untuk yang D mulai dari -2 sampai dengan 2, dan untuk yang F ini mulai dari -3 sampai dengan 3. Nah, untuk diagramnya berupa kotak-kotak gini, dan untuk yang subkulit S diagramnya ini kotaknya ada 1, untuk yang P ada 3, untuk yang D ada 5, dan untuk yang F ada 7. Nah, di dalam kotaknya ini atau di atasnya nanti ada yang angka 0 untuk yang S, dan untuk yang P nanti ada -1, 0 dan 1, untuk yang D nanti ada -2, 1, 0, 1, dan 2, dan nanti untuk yang F ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Ini isinya dari sini, dari harga M yang tadi. 0, -1, 0, 1, -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Untuk total orbitalnya, kita tinggal hitung jumlah kotak yang kita pakai. Ini kan S ini, dia satu kotak, berarti total orbital 1. Yang P ada 3, berarti dia 3. Untuk yang D, dia ada 5, berarti dia 5. Dan untuk yang F, dia ada 7, berarti dia juga 7. Nah, kalau elektron maksimalnya kayak mana? Dia ini 3 kali 2 total orbitalnya. Jadi kalau 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10, 7 kali 2, 14. Sekarang kita akan masuk pada bilangan quantum spin atau yang S namanya. Jadi, cara kita tahu S-nya berapa itu, kita tengok dari arah tanda panah yang bakal muncul di dalam diagram orbital. Jika arah tanda panah yang terakhir kita gambar itu arahnya ke atas,
berarti speednya ini positif setengah. Tapi kalau misalnya arah tanda panahnya itu ke bawah, itu berarti negatif setengah. Di sini saya ada buat dua contoh. Pada diagram orbitalan pertama ini arah tandanya yang kita gambar itu arah ke atas. Berarti speednya ini positif setengah. Yang kedua, di sini ada dua tanda panah. Tapi yang kita gambar terakhir itu bagian sini ada tanda panah bawah. Berarti spinnya itu minus setengah. Nah, di sini ada yang namanya aturan Hund, di mana berbunyi pengisian elektron pada orbital di tiap satu subkulir yang sama. Mula-mula elektron akan mengisi tiap satu orbital, kemudian berpasangan. Jadi, penggambaran tanda panahnya itu dilakukan bagian atas dulu menyamping isi satu persatu, dan jika ada sisa, baru kita lanjut arah panah bawah dari awal lagi. Di sini saya akan berikan contoh. Di sini ada 2P3. Nah, kita harus tahu dulu arah tanda panah ini ambil dari mana. Arah tanda panah ini diambil dari 3 kecil atas yang jadi tempat pangkat. Karena ada 3, berarti kita boleh gambar arah tanda panah 3 kali. Jadi kita harus mulai arah tanda panah atas dulu. Dimana kita gambar sini 1, 2, 3. Nah, 3-nya habis. Berarti kita tidak bisa lanjut yang ke bawah. Penggambaran arah tanda panah ini yang benar, sesuai dengan aturan Hund. Kita nggak boleh membuatnya malah seperti ini. 1, 2, 3. Yang ini tuh salah. Kita harus mengisi yang bagian atasnya dulu, baru lanjut ke bawah. Nah, di sini saya akan ada berikan 3 contoh lagi. Di sini 3P6, berarti ada 6 kali, kita bisa isi yang atas dulu. 1, 2, 3, 6 kurang 3, ada 3. Nanti kita bisa isi 3 kali lagi. 1, 2, 3. Dan di sini 4D7, berarti 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir, 5F12, berarti kita bisa isi 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ini cara aturan Hund yang tepat. Sekarang kita akan mencari tahu letak dari bilangan kuantum yang N dulu. Jadi N kita ambil dari angka di depan blok, di mana ada di konfigurasi Aufbau yang paling terakhir. Kita juga bisa bilang kalau kita ambilnya itu dari kulit atomnya ya. Di sini saya ada buat contoh 3Li, dimana kalau misalnya kita konfigurasi Aufbau, dia jadi menjadi 1s2, 2s1. Nah, kita enggak fokus ke dua-duanya, kita fokus pada bagian ini saja. Jadi 2s1, ingat angka di depan blok, bloknya S, di depan itu 2, berarti N-nya itu 2. Untuk yang L, kita tahu dari subkulitnya atau blok S, P, D, F. Nah, masih ingat ini kan? Yaitu blok S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Nah, ini mudah saja cari L-nya, kita tinggal aplikasikan yang ini. Dengan contoh yang sama, ada 2S1 yang paling terakhir dari 3Li. Nah, bloknya kan S. Jadi kita tengok lagi sini, S-nya itu berapa? Ya, S-nya 0. Berarti, L dari 3Li adalah 0. Sekarang kita akan masuk pada yang bilangan kuantum M. Jadi M ini kita dapat dari tahu elektronnya, yaitu angka pangkat di blok S, P, D, ataupun F. Dengan contoh yang sama, 2S1. Bloknya ini S, jadi kalau misalnya kita mau tengok, angka panahnya itu 1. Tapi ini bukan berarti M-nya itu 1 ya. Ini masih arah tanda panahnya. Sini saya gambarkan diagram per bloknya. Untuk blok S ada 1 kotak, blok P ada 3 kotak, blok B ada 5 kotak, dan blok F ada 7 kotak. Di mana di atas kotaknya ini ada tulisan ataupun angka 0 dari 3 sampai 3 juga ada, tergantung berapa bloknya. Yang penting di tengah dari semua bloknya ini angkanya itu 0. Dan jika makin ke kanan, berarti dia positif. Dan jika makin ke kiri, berarti dia negatif. Nah, dengan contoh yang tadi,
bloknya ini S, berarti kotak yang kita pakai cuma satu kotak. Berarti M sama dengan satu kotak begini. Nah, yang kita masuk itu arah tanda panahnya. Di sini arah tanda panahnya cuma diminta satu, berarti kita hanya boleh kasih satu arah tanda panah atas. Nah, M-nya berarti dapat dari mana kalau bukan dari satu yang ini? M-nya kita ambil dari arah tanda panah yang terakhir kita gambar dan letaknya di mana di dalam suatu diagram blok itu. Nah, saya gambar ini tadi yang terakhir dan dia letaknya di nomor 0. Berarti M-nya itu 0. Berarti patokan jawabannya itu arah tanda panah yang kita gambar terakhir dan angka-angka di atas bloknya, di atas diagramnya. Sekarang saya akan menjelaskan letak S. Jadi S ini letaknya pada arah panah dari diagram orbital. Jadi kita ambilnya dari arah panah yang ada yang orbital tadi ya, contohnya. Kita harus ingat kembali nih, gambaran arah tanda panah yang terakhir. Kalau misalnya dia itu ke atas, berarti dia itu positif setengah. Kalau ke bawah itu min setengah. Nah, yang tadi itu kita kan gambarnya itu arah tanda panahnya ke atas. Berarti S-nya itu positif setengah. Di sini saya sudah persiapkan contoh pertama, yaitu 30 Zn dengan konfigurasi off-bow-nya itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D10. Nah, kita tengok dulu yang paling akhir, fokus pada paling akhir, berarti 3D10. N-nya dapat dari mana? N-nya dapat dari angka di depan blok, berarti 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Kalau L-nya kayak mana? L-nya kita fokus pada bloknya. Bloknya D, berarti D itu kan sama dengan 2 ya. Kalau misalnya di bagian bilangan kuantum L, berarti L-nya ini 2. Orbitalnya kita tengok dulu berapa kotak yang kita perlukan. Karena bloknya D, berarti kita perlu 5 kotak. Nah, arah tanda panahnya kita bisa masukin sebanyak 10 kali. Jadi kita masukin yang bagian atas dulu ya, baru kita lanjut yang bagian bawah. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah penuh nih. Dan kita ingat dulu, yang paling akhir kita gambar itu di sini. Arah tanda panah bawah yang bagian sini nomor 2. Berarti orbitalnya ini atau bilangan kuantum magnetiknya itu 2. Untuk S-nya kita ingat, karena kita gambar yang paling akhir ini arah tanda panah ke bawah, berarti dia sama dengan min setengah. Untuk contoh yang kedua sama dengan 54xe 6s2. Ini merupakan konfigurasi off-bow yang telah disingkat. Nah, sama saja seperti konfigurasi off-bow yang tidak disingkat, kita fokus pada yang terakhir, yaitu 6s2. Nah, N-nya masih sama, kita tengok dari angka di depan blok. Karena angka depan bloknya 6, berarti N-nya itu 6. L-nya kita lihat dari bloknya, karena dia itu S, berarti 0. Terus yang M kita tengok dari S-nya juga, berarti kotak yang kita perlukan cuma 1. Arah tanda panahnya kita tengok dari sini, berarti 2, berarti kita bisa isi 2 kali. Ingat yang atas dulu baru yang bawah. 1, 2. Karena yang terakhir kita isi di kotak yang nomor 0, berarti magnetiknya ini 0. S-nya kita tengok dari arah tanda panah yang terakhir kita gambar, yaitu pada ini arah tanda panah yang mengarah ke bawah. Berarti S-nya